Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bahan kami pada mata kuliah konversi energi, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, yang pertama saya Satranto Maguga akan menjelaskan tentang definisi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sini saya akan membahas tentang definisi. Adapun definisi dari pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu stasiun pembangkit listrik termal yang menggunakan bahan bakar nuklir atau uranium untuk membangkitkan energi, di mana energi yang dihasilkan oleh reaksi fisi di dalam reaktor nuklir berubah menjadi panas dan air berubah menjadi uap panas, dan kemudian diambil tenaganya untuk memutar turbin yang selanjutnya membangkitkan tenaga listrik. Dari sini, adapun yang dapat kita ketahui adalah energi nuklir itu adalah energi yang terkandung di dalam inti atom akibat adanya ikatan antara proton dan neutron. Proton ini kita ketahui bahwa ini adalah potensial positif dari suatu atom, dan neutron ini adalah potensialnya itu netral. Dari sini kita juga dapat mengetahui tentang reaksi fisi dari nuklir tersebut, di mana ini adalah suatu reaksi nuklir saat nukleus atom terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau nuklei yang lebih ringan, di mana ini biasa menghasilkan foton dan neutron bebas dalam bentuk sinar gamma. Dan adapun dari pembagian ini yaitu melepaskan energi yang sangat besar, dan itulah yang mungkin yang digunakan di dalam reaktor nuklir untuk mengubahnya menjadi panas dan yang dimana tenaga tersebut diambil untuk memutar turbin dan selanjutnya akan membangkitkan tenaga listrik. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang definisi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fajri, NIM D0411818006. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang berada di pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, secara garis besar berikut adalah skema dari prinsip kerja PLTN yang terdiri dari ketel uap atau KU di pada gambar, TU itu turbin uap, kondensor, pompa, ada 2 pompa di sini, dan reaktor nuklir. Nah, reaktor nuklir adalah tangki berupa tabung silinder atau bola yang dibuat dari logam campuran dengan ketebalan sekitar 25 cm. Fungsi dari tangki ini adalah sebagai wadah untuk menempatkan komponen-komponen reaktor lainnya dan sebagai tempat berlangsungnya reaksi nuklir. Tangki yang berdinding tebal ini juga berfungsi sebagai penahan radiasi agar tidak keluar dari sistem reaktor. Kemudian ketel uap atau boiler adalah alat untuk menghasilkan uap air yang akan digunakan untuk pemanasan atau tenaga gerak. Kemudian turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial dari uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin yang akan nantinya memutar generator. Nah, generator ini yang akan mengubah energi putaran menjadi energi listrik. Nah, kondensor itu adalah penyembur panas yang digunakan untuk mengembunkan zat gas ke dalam keadaan cair melalui pendinginan. Nah, jadi uap yang masuk ke turbin itu masuk ke kondensor. Nah, di kondensor uap tersebut akan didinginkan sehingga menjadi cair lagi. Nah, berikut adalah komponen pada reaktor nuklir. Nah, nuklir fuel atau bahan bakar nuklir yaitu uranium-233
uranium-235 atau Pu-239 yang dicampur dengan stainless steel atau aluminium. Dan kemudian moderator. Moderator mengurangi reaktivitas dengan cara mengurangi kecepatan neutron, terbuat dari grafit, beryllium, atau heavy water. Nah, control rod. Nah, controller rod ini mengatur reaktivitas reaktor yang terbuat dari boron atau kadmium. Nah, control rod ini bersifat menangkap neutron. Dan kemudian reflektor atau adalah terletak pada dinding reaktor yang berfungsi untuk memantulkan neutron. Nah, yang selanjutnya itu reaktor fissile adalah sebuah tempat untuk mewadahi gas dan cairan yang bertekanan tinggi dari lingkungan di sekitarnya. Yang selanjutnya itu biological shielding. Itu untuk mencegah radiasi keluar dari reaktor, terbuat dari timbal atau beton. Nah, yang terakhir itu coolant, yaitu memindahkan panas yang dihasilkan reaktor ke tempat lain, bisa menggunakan media air, gas, ataupun logam cair. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmanur Arifin, NIM D0411811306. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasa disingkat menjadi PLTN. Nah, cara kerja dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN ini hampir mirip dengan cara kerja dari pembangkit listrik tenaga uap, yang di mana PLTU ini menggunakan bahan bakar fosil. Nah, jika PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan boiler untuk menghasilkan energi panasnya, maka PLTN ini menggantikannya dengan menggunakan reaktor nuklir. Nah, PLTU ini menggunakan bahan bakar batu bara, minyak bumi, gas alami, dan sebagainya untuk menghasilkan panas dengan cara dibakar. Kemudian panas yang diperoleh ini dipergunakan untuk memanaskan air di dalam boiler sehingga menghasilkan uap air untuk memutar turbin uap. Nah, generator dapat menghasilkan energi listrik karena ikut berputar seporos dengan turbin uap. Nah, selanjutnya, perbedaan pada pembangkit listrik konvensional bahan bakar untuk menghasilkan panas menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Sementara itu, pada PLTN ini atau pembangkit listrik tenaga nuklir ini, panas yang diperoleh itu dari reaksi inti atom di dalam reaktor. Nah, dampak dari pembakaran bahan bakar fosil ini pada pembangkit listrik konvensional akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya ada sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx. Nah, serta debu yang mengandung logam berat. Nah, sisa pembakaran tersebut akan emisikan ke udara dan memiliki potensi untuk mencemari lingkungan hidup karena menimbulkan hujan asam dan peningkatan pada suhu global. Nah, pada PLTN ini atau pembangkit listrik tenaga nuklir ini, prinsip kerja yang sama juga diterapkan. Nah, reaksi fusi maksud saya, bahan bakar uranium di dalam reaktor akan menghasilkan energi panas. Kemudian air di dalam sistem pembangkit listrik ini akan mendidih. Kemudian uap air yang mendidih tadi ini direkayasa sehingga energi kinetiknya dapat digunakan untuk memutar turbin dan hasil akhirnya akan menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Firda Fajriani Kamil, NIM D0411818008 dari kelompok 7. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi telah dibahas tadi bahwa PLTN itu merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan pembakaran nuklir sehingga menghasilkan uap yang dapat memutar turbin dan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, setiap pembangkitan pasti mempunyai kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ini ada beberapa
kelebihan yang dimiliki. Yang pertama itu ongkos operasional pembangkitan listrik lebih murah. Mengapa demikian? Karena berbeda halnya dengan batu bara misalnya, yang mungkin biaya fosilnya dibeli per ton, sedangkan untuk nuklir relatif lebih murah daripada bahan bakar lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan energi nuklir secara relatif akan mengurangi konsumsi minyak. Hal ini dikarenakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan minyak yang lebih sedikit daripada pembangkit listrik lainnya. Kemudian tidak membebaskan asap atau debu hasil pembakaran lewat cerobong ataupun tidak membuang abu ke lingkungan. Seperti pada PLTU yang lain, biasanya asap atau debu hasil pembakaran itu akan dibuang ke udara bebas melewati cerobongnya. Namun pada PLTN ini tidak akan menghasilkan hasil pembakaran yang dibuang secara bebas tersebut, sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian mempunyai keandalan dan keselamatan yang aman ketat. Pada PLTN ini pembangkit listrik tenaga nuklir ini dirancang sedemikian rupa dengan keselamatan yang sangat ketat, karena memang risiko dari kecelakaan kerja di PLTN itu cukup tinggi, sehingga perancangan sejauh ini pada PLTN keandalan dan keselamatannya itu sangat ketat. Misalnya di PLTN seperti di Jepang atau di Cina misalnya. Nah, penggunaan PLTN akan memberikan hasil samping lain di bidang industri, riset, dan teknologi. Selain itu, juga PLTN ini menghasilkan energi listrik yang cukup besar daripada pembangkit listrik lainnya. Itulah mengapa banyak negara yang berpikir untuk menjadikan pembangkit listrik tenaga nuklir ini sebagai pembangkit listrik utama untuk menyuplai beban-beban yang sangat besar. Namun PLTN sendiri juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang tadi saya katakan, bahwa salah satu kekurangannya yaitu tingginya risiko kecelakaan, karena limbah radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan dapat bertahan hingga ribuan tahun. Nah, limbah radioaktif ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, K3 itu dalam pembangkit listrik tenaga nuklir sangat diutamakan bagi pekerjanya. Lalu yang kedua, ketidaksetujuan masyarakat akan dampak berbahaya bagi kehidupan mereka, khususnya radiasi nuklir tersebut dapat menjadi penyebab teratogenik, karsinogenik, dan mutagenik. Nah, dalam pembangkit listrik tenaga nuklir ini memiliki radiasi apabila telah dilakukan pembakaran ataupun pengelolaannya. Radiasi ini yang sangat berbahaya apabila terpapar langsung oleh manusia, yang dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker paru-paru misalnya, ataupun penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan radiasi nuklir. Nah, agar tidak mencemari lingkungan, tempat pembuangan sampah yang ada itu cukup mahal, sehingga harus membutuhkan treatment khusus untuk menangani sampah yang bersifat radioaktif, sehingga tidak dapat mencemari lingkungan. Meskipun tadi biaya operasionalnya yang relatif murah, namun pengelolaan limbahnya lagi yang cukup mahal, karena sampah yang bersifat radioaktif ini memang sangat susah didaur ulang ataupun dihilangkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun, NIM D0411810114. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman kelompok saya mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya mencoba untuk memaparkan. Nah, di sini untuk bagian pertama kita akan melihat kasus-kasus PLTN yang terjadi di luar negeri. Nah, yang pertama ada 3 Mile Island yang terjadi di Amerika. Nah, 3 Mile Island ini terjadi pada tahun 1979. Hal ini terjadi dikarenakan katup dari sistem sirkulasi air itu tertutup sehingga sistem pendinginan reaktor tidak berfungsi. Nah, selain itu zirconium yang terdapat di bahan bakar bereaksi dengan uap di dalam reaktor yang membentuk gas hidrogen yang keluar ke lingkungan. Selanjutnya kejadian ada di Fukushima, Jepang, yang dimana itu disebabkan oleh tsunami dan gempa bumi yang terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 2011. Nah, di sini reaktor 1-3 yang sedang beroperasi berhasil dimatikan, namun menyebabkan sistem pendinginan tidak berfungsi sehingga reaktor mengalami overheat. Selanjutnya, temperatur yang sangat tinggi itu menyebabkan fuel rod yang meleleh. Kemudian gas hidrogen yang terbentuk menyebabkan reaktor 1 dan 3 meledak masing-masing pada tanggal 12 dan 14 Maret. Selanjutnya kasus juga terjadi pada Chernobyl di Uni Soviet. Itu terjadi pada April tahun 1986, di mana ada 2 penyebab utama mengapa kejadian ini terjadi, yaitu yang kesalahan desain reaktor RBMK dan inkompetensi operator. Selanjutnya RBMK menggunakan kombinasi graphite moderate water coolant yang tidak ditemui di reaktor pada umumnya. Kemudian kombinasi ini menghasilkan positive void coefficient yang menyebabkan reaktivitas reaktor meningkat ketika dihasilkan uap berlebih. Kita melangkah ke perkembangan nuklir di Indonesia, di mana lembaga yang melakukan penelitian tenaga nuklir di Indonesia adalah Batan. Nah, Batan ini memiliki 3 reaktor di Indonesia, yaitu Bandung 250 kW yang ditingkatkan menjadi 2 MW, Yogyakarta 100 kW, dan Serpong dengan 30 MW. Nah, Batan sempat berencana membuat PLTN di Jawa Tengah atau Bangka Belitung, namun ditolak masyarakat karena Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 dan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 itu memberikan landasan kuat mengenai pembangunan PLTN. Namun PP nomor 79 tahun 2014 justru menempatkan nuklir sebagai pilihan terakhir. Tanpa PLTN, target pemenuhan listrik 115 GW pada 2025 tidak akan tercapai kecuali menggunakan tenaga batu bara yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya pada tahun 2019, Batan berencana membangun PLTN thorium. 1 ton thorium yang sebesar bola basket mampu menghasilkan 1000 MW listrik selama 1 tahun. Sebagai perbandingan, dibutuhkan 200 ton uranium atau 3,5 juta ton batu bara. Indonesia memiliki cadangan thorium sebesar 70.000 ton, yang dimana 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan uraniumnya. Beberapa ilmuwan menyebutkan energi thorium merupakan sebuah sumber energi yang bersih, menghasilkan limbah nuklir yang sangat kecil dan tidak dapat dipersenjatai, tidak mengeluarkan emisi apapun, dan juga terbilang murah. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deren Dikadil, NIM D8111810121. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin 6, yaitu reaksi fusi. Nah, reaksi fusi dapat terjadi secara alami maupun tidak. Reaksi fusi alami terjadi pada peluruhan atom yang tidak stabil. Reaksi alami sangat jarang terjadi. Nah, reaksi fusi dilakukan dengan cara menembakkan neutron pada atom tertentu seperti uranium 235
uranium 233 atau plutonium 239. Nuclear chain reaction atau reaksi berantai terjadi ketika suatu reaksi fisi menyebabkan terjadinya reaksi fusi yang lebih banyak. Prinsip ini digunakan pada reaktor nuklir. Nah, contohnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Kemudian reaksi fusi merupakan reaksi antara dua atom yang bergabung menjadi satu atom yang berukuran lebih besar. Reaksi ini terjadi di matahari, di mana dua atom hidrogen membentuk atom helium. Reaksi fusi hanya dapat terjadi apabila kedua atom berada pada keadaan energi yang tinggi. Di dalam reaktor fusi, temperatur tinggi akan dicapai dengan cara mengubah hidrogen menjadi fasa plasma yang mencapai temperatur 50 juta Kelvin. Fasa plasma dicapai menggunakan metode magnetic confinement yang menggunakan medan magnet untuk mencegah plasma menyentuh dinding reaktor. Di dalam reaktor yang dinamakan tokamak, reaksi fusi tidak menghasilkan zat radioaktif seperti reaksi fusi. Nah, contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurangnya mohon dimaafkan.